Ini Mas katanya tadi ada yang perlu ditambahkan nih soal yang mendesak nih soal Pak Tito dan kepolisian dan hal-hal yang diharapkan gimana tuh Mas? Pak Tito Mendagri. Iya. Kejadiannya nggak usah belum lama sebetulnya. Pemilu 2019 yang lalu. Iya. Beliau itu Kapolri. Ya. Kapolri anak muda. Karena muda memang. Iya, Angkanya 87. Iya. Ingat nggak Menko Polhukamnya siapa? Pak Wiranto. Pak Wiranto. Jaraknya jauh. Iya. Pak Wiranto itu bukan orang sembarang. Iya. Waktu reformasi dari Pak Harto ke Pak Habibie, itu beliau itu Menhankam, Iya. Pangap. Iya. Pak Tito pada saat itu kerja di Setum, sekretariat umum Polri. Iya. Kapolrinya namanya Pak Banu Rusman. Oh, itu tahun 9899. Oke. Di eranya Pak Habibie. Iya. Sebab waktu 9798 Kapolrinya namanya Sudibyo. Ajudan terakhir Pak Harto, sama Pak Wiranto. Iya. Ya, jadi bukan orang sembarang. Kita tahu Pak Wiranto beberapa kali menjadi capres, cawapres. Jadi bukan orang sembarang. Pak Wiranto itu bukan orang sembarangan. Iya. Mendidik, ngajari anak muda. Iya. Yang namanya Tito Karnavian. Oh. Ya. Iya. Saya bolak-balik bilang dari tadi ahli teror. Iya. Dari Papua pindah. Iya. Jadi Kapolda Metro. Iya. Saya sebelumnya masih muda dulu bisa nangkep siapa Mas? Oh, itu nggak bisa disebut lah. Oh, iya. Ya, salah satu orang yang punya partai lah. Oh gitu ya. Sahabatnya Haritanu. Oh. Dan saya nggak bisa sebut lah itu. Iya. Ya. Jadi bukan orang sembarang. Iya. Sekarang beliau Mendagri. Ya. Iya. Yang kita tahu yang namanya korupsi itu adalah korupsi itu outputnya uang. Tapi prosesnya namanya penyalahgunaan kekuasaan. Iya. Jadi tukang catat tanah ada, tanah ex Belanda yang menjadi produk hari ini yang namanya sertifikat hak pakai, hak milik, ya, apalagi hak guna. Iya. Itu hati-hati. Pasti ditertibin. Pasti ya. Pasti. Iya. Karena yang namanya korupsi level kejahatannya itu sama-sama teror. Makanya ada badan yang memberantas terorisme. Oh, berarti perampasan tanah ini menurut Mas udah extraordinary crime ya? Extraordinary crime. Iya. Sama kayak teror tadi ya? Sama-sama teror. Meneror rakyat, bener itu ya? Meneror rakyat. Meneror rakyat. Jadi Mas bagus melihat Pak Tito sekarang di Kemendagri ini, Pak Jokowi ini lihatnya jauh ya? Sangat jauh. Iya. Terlebih di era normal baru. Gimana tuh Mas? Ya? Iya. Yang kita kedatangan tamu penyakit namanya COVID. Iya. Kayak cloud. Kayak cloud ya? Ya, cloud. COVID itu cloud. Ya? Kita nggak ngerti kalau malaria itu nyamuk. Nyamuknya kelihatan. Kalau COVID kita nggak tahu. Ini santet. Ini apa kita nggak ngerti ya? Iya. Ya, Iya Mas. dibilang santet bukan karena nggak bisa diganti sama karena dibilang santet bukan. Kalau santet tuh nggak bisa diganti BPJS nih. Iya. Kalau santet nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak masuk. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Tetapi COVID karena dia punya penyakit modern harus diganti sama BPJS. Jebol bisa keuangan negara. Iya. Jadi
sebenarnya pemilihan Pak Tito sekarang di Kemendagri dalam rangka menjaga kestabilan, apalagi ada COVID, kemudian juga menegakkan keadilan dengan persoalan-persoalan perampasan tanah tadi tepat ya? Sangat tepat karena di Undang-Undang Dasar itu, Iya, iya, apabila presiden wakil presiden berhalangan, iya. menterinya kan 3, Menhan, Iya. Mendagri, Iya. Menlu. Oh, iya. Menhannya bukan orang sembarang, Mhm, calon presiden kemarin 2019-2024. mhm, Mendagrinya ahli teror, mhm, menumpas terorisme. Menlunya. Menlunya bekas dubes Belanda. Hukum kita itu sampai hari ini ya hukum Belanda. Kok bisa pas gitu ya Mas ya? Ya Allah yang kerja. Jadi hati-hati nih sekali lagi. Iya, iya, iya. Ya, sahabat saya Mhm, yang menjadi percaya untuk mhm, memegang mhm, mandat mhm, agraria, mhm. itu hati-hati. Ya, Ya. ya, jangan bermain-main ya. Nah, Jangan bermain-main. kaitannya sekarang dengan tadi kan waktu zaman dulu tuh Pak Tito masih muda, sekarang udah Kemendagri. Nah, sekarang Pak Wiranto udah di Watimpres nih, gimana tuh beliau dengan situasi begini, apa yang kira-kira dengan pengalamannya, kebijaksanaan yang termasuk juga berbagai persoalan di era krisis ini, Mas? Jadi kita balik lagi lah, namanya musyawarah mufakat, Pancasila sila keempat. Iya, jadi jangan arogan lah ya. Jangan arogan. Yang namanya pejabat tinggi itu ya. Jadi anggota DPR itu jangan maki-maki gitu ya. Iya kan. Iya. Jadi di era modern ini kan yang namanya keuangan kan pakai teknologi informasi dan komunikasi. Ya? Iya. Ya kalau cuman itu aja kepolisian negara kita itu ahli. Karena yang namanya teror fisik itu pakai juga yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Iya. Karena perangnya perang tertutup kalau namanya teror. Iya. Proksi istilahnya siapa namanya bekas mantan Panglima TNI itu sebelum yang sekarang Panglima TNI siapa namanya? Muldoko. Bukan gantinya Muldoko, gantinya Pak Muldoko. Gantinya Pak Muldoko, Gatot. Pak Gatot. Ya. Iya. Gatot yang kuat, Gatot kaca, kan gitu. Iya. Ya kan? Pak Gatot waktu itu Kapolrinya sudah Pak Tito. Komandan pemilu Pak Tito. Komandan pemilu loh. Iya, untuk pengamanan. Iya. Ya. Dan itu pemilu berat. Ya, pengawas pemilunya dari pemerintah itu Pak Wiranto. Iya kan? Iya. Yang mengawasi suksesnya pemilu 2019, 2024 itu bukan orang sembarang. Karena mengantar proses reformasi namanya Pak Wiranto. Ya. Ya punya partai besar di DPR. Pernah punya partai besar di DPR. Jadi paham. Berarti kalau dilihat sebenarnya kita harus bersyukur juga bahwa negeri ini dijaga Allah ya. Oh, iya. Lihat tahun 98 dan sekarang ada beberapa orang yang tidak dibaca banyak orang sebetulnya menjaga negeri ini ya Mas. Iya. Jadi kalau dunia punya kecenderungan akan terjadi chaos besar, insya Allah gara-gara kalau Allah kan nggak sengaja kalau Allah itu ya 3 kekuatan di kabinet dalam hal apabila terjadi negara dalam keadaan bahaya itu bukan orang sembarang. Iya. Nah berarti kalau udah lihat begini sebetulnya apa nih Mas supaya makin kompak, kemudian juga saling percaya, terus juga kondisinya jadi lebih kondusif itu. Apakah hanya bicara ekonomi atau keadilan juga nih yang harus segera kan, terus. Kalau ekonomi kita kan yang ngatur kan jelas. Pasal 27 sama pasal
33. Iya. Pasal 27 itu semua orang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Iya. Ya kerja nggak gampang, karena kok ada penyakit model baru yang namanya COVID, mirip santet tadi. Iya. Iya. Ya, Iya. kerja nggak gampang. Iya. Ya, pasal 27. Pasal 33 ya yang tentang perekonomian disusun, itu kan yang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Justru Indonesia akan bangkit karena Bapak Presiden memilih menteri, terutama yang krusial, ya, itu tepat. Wakilnya juga tepat. Oh, berarti kalau gitu karena mereka lebih tahu yang nggak tepat-tepat itu mudah-mudahan segera diperbaiki gitu ya. Ya kalau dia hilaf, belum salah loh ya, hilaf, ya kita maafin. Tapi kalau sudah dikasih tahu, apalagi oleh gerakan masyarakat, bukan partai politik loh ya, karena partai politik itu kan mencalonkan. Kalau gerakan masyarakat kan kewajibannya memilih. Kewajibannya satu yang mencalonkan presiden, wakil presiden, yang satu tugasnya memilih. Tugas presiden memilih menteri. Iya kan? Tugasnya masyarakat adalah memberikan hasil pilihan kepada yang dipilih presiden. Kalau sudah tidak paham dan dia berhubungan, gerakan masyarakat ini berhubungan sama terutama Pak Tito, karena pintu masuknya dulu Pak Tito, peringatan saya adalah jangan sampai yang ahli pertahanan turun. Kalau itu yang turun, ya nggak ngerti, levelnya udah teror ini namanya. Ya, mudah-mudahan sahabat saya yang kerja tukang catat tanah tadi itu tidak dimasukkan kumpul-kumpul sama Amrosi, udah itu aja. Ya mudah-mudahan lah Mas, negara ini aman Mas, lebih baik.